Halo guys, selamat malam, selamat malam. Lagi pada ngapain nih? Sudah santai-santai kah? Hai hai hai. Teh Alia. Nah, Halo. bentar. Ini kan closing system nih. Halo, Assalamualaikum. Apa ya backing soundnya ya? Assalamualaikum. Habis. Nih ada apa nih tiba-tiba diundang ini ke sini? Ya yang ngobrol-ngobrol nih udah gila 3 minggu di rumah mulu. Gimana? Aman Aryan, aman. Aman. Alhamdulillah. Aman lancar kan? Iya. Oke. Om gimana Om? Sehat. Congratulations dulu ya. Ternyata Apa tuh? Izan keterima di UI ya. Thank you. Berkat doa Bang Adrian juga nih. Perjuangan. Juga sempet dapet UI cuma nggak diambil. Gara-gara UI-nya manajemen doang. Oh serius? Komputer. Oh gitu. Demi komputer ya? Demi komputer. Itu belakang keren banget tuh kayak mainan tuh. Ya begitulah. Setelah diomelin akhirnya tetap nekat ya gitu. Ini belakangnya malah lukisan ini. Semua sehat ya, Bos? Semua sehat ya? Teman-teman gimana semua nih? Tadi dapat info ya katanya gila juga ya. Per hari ini positif COVID nambah 216 tadi kalau nggak salah. Oh ya serius? 11 gila juga. Oh. Belum dapat update nih, soalnya gila ya Adrian nih. Ini work from home, cuman nggak berhenti kerjaan. Malah lebih sibuk, malah lebih nggak tentu gitu kan waktunya kan. Iya. Begitu udah kelar mandi tiba-tiba ada meeting, Zoom by Zoom, jadi Zoom-nya back to back gitu. Iya. Nggak habis-habis. Sekarang kita dipagerin. Pagi itu kan selalu kalau aku tuh pagi tuh selalu kan ada meeting. Nanti malam dipagerin meeting lagi. Jadi sehari udah pasti minimal 1 lah. Di tengahnya itu kan baru lu ada lagi kan ketemu, akhirnya bisa meeting sama orang, ada yang minta meeting hari ini hari itu gitu kan. Jadi sekarang memang bener tuh bukan nggak terkontrol ya, apa namanya, jadi semua slot tuh available gitu. Iya. Jadi semua slot available gitu. Pintu kita bisa didobrak kapan aja ya. Intinya didobrak kapan aja. Nah, itu lagi harus membiasakan sih. Iya. Untungnya memang di kerjaan kita ya lebih dari awal sih memang leluasa waktunya ya. Dan lebih luasa lagi kalau kayak gini sih. Gitu. Iya. Jadi super luasa jadinya. Super luasa. Ya kita kan sekarang serba lengkap kan. Jadi guru iya. Yang paling berat kan jadi guru. Baru tahu tugas guru tuh benar-benar mulia banget ya. Aduh, kalau misalnya nggak ada guru, gawat kita nggak bisa kerjain. Salut banget nih buat para guru. Itu kan wah, tuh pagi-pagi udah ngurusin kerjaan, belum masak dulu pagi-pagi ngurusin kerjaan ngurusin anak sekolah di rumah, belum siangnya ngurusin ekskulnya. Ditambah tengah-tengah hari masih ngurusin kerjaan lagi. Email ini itu ditelepon bosnya, wah. Nah, kita jadi harus mendukung terus. Tapi El aman kan di rumah juga? Aman. Perebutan komputer dok? Kenapa? Perebutan komputer dok? Oh ya pasti. Semua gitu sekarang ada zoomnya. Ini slotnya udah udah dia pagerin ya jam segini ya, nggak boleh diganggu ya. Gitu. Gimana Om? Di rumah Om gimana Om? Di rumah sih sehat-sehat.
ya mesti lebih lebih ini aja, lebih ketat aja, karena kan di rumah kan juga ada ibu mertua kan, ada ibunya Dian kan, yang udah 3 tahun dirawat home care di rumah. Jadi ya kita udah sadar udah sejak lama, apalagi sekarang ya nggak bisa sembarangan. Biasanya normal-normal aja kalau masuk kamarnya mama itu mesti betul-betul bersih, mesti disinfektan udah pasti, sanitizer udah pasti, pakai baju biasa tuh, baju suster ya. Ya sekarang lebih lagi ya. Jadi kita juga mesti hati-hati juga kan kalau misalnya datang ngirim obat atau home lab itu kita mesti tahu dari mana itu datangnya kan. Mesti hati-hati deh, intinya hati-hati lah. Itu. Iya. Nah ini sih Om, mumpung mumpung ada sebabnya nih diundang nih. Apa nih? Jadi deg-degan nih. Enggak lah. Jadi sebenarnya kita mau aku sih sebenarnya mau ngobrol karena aku kan udah 2 tahun nih Om ikut jadi financial advisor kan ya. Emang melihat dari dulu itu beberapa tahun itu di bidang rumah sakit di Cikampek kan, ikut mama ikut papa kan. Terus biasanya di balik layar biasanya cuma jadi manajer IT, manajer logistik. Terus sekarang terpanggil nih Om, udah 2 tahun kan financial advisor nih Om. Kebetulan kan gabung juga di salah satu asuransi terbesar lah di Indonesia lah. Nah ini kan situasi work from home ini mesti banyak belajar juga sih Om. Menyesuaikan diri walaupun dulunya sudah ada sedikit hawa-hawa work from home ya, maksudnya kita tidak terpaku di tempat kantor, di tempat kerja gitu loh. Kalau Om nih, Om kan lebih lama nih, udah ketahuan tuanya dong kan. Iya, Ketahuan tuanya dong. Ini kakak senior nih. Ini udah berapa tahun Om? Udah lebih 10-an tahun kali Om ya? Iya, nggak terasa udah 10 tahun dah. Nah aku pengen tahu sih Om, pernah nggak sih terjadi kayak gini sih Om? Selama 10 tahun? Iya, ini kayaknya Ardia juga nanya, kita bahas bareng deh. Kita belum pernah ngerasain juga seumur-umur. Makanya aku bingung juga kan gitu. Ya. Ini Om mesti ngapain ya sebenarnya? Ya sebetulnya kan situasi ini kan semuanya ngalamin sekarang kan ya. Jadi nggak cuman di satu industri aja, industri manapun juga sekarang lagi ngalamin. Dan ya semuanya sedang mencari bentuk sih ya sekarang ya. Ini kan sekarang udah minggu keempat ya sejak aturan resmi kan dari Pak Gubernur kayaknya, minggu keempat ya, dan nggak tahu sampai kapan ya. Banyak prediksi mungkin sampai akhir Juni berlalu, ada yang prediksi sampai kapan nggak tahu gitu ya. Cuma kan ini semua mesti kita pikirin, dan ini waktunya udah lewat dari 3 minggu kan ya. Tapi ya kayak Adrian ini kan lumayan ya, kan baru 2 tahun tiba-tiba keren banget nih ya, bisa dapat berkah ngerasain kayak gini nih ya. Kalau ini kita bisa lewatin bareng nih Adrian, bisa kita ceritain ke generasi penerus kita, luar biasa ya. Once kita pernah kondisi kayak gini loh gitu ya. Ya maksudnya kita patut bagiannya sih ngebalik. Jadi ini blessing in disguise yo. Iya. Gimana caranya dibalik semua orang ini jadi negatif, kita nggak jadi negatif juga gitu. Iya. Sebenarnya blessing in disguise, tapi gimana nih caranya? Langkah-langkahnya kan selama ini emang normal aja kan ya. Gimana kita tetap aktivitas setiap hari walaupun di rumah. Ya alhamdulillah di kerjaan kita nih, kerjaan aku segala itu udah dari sejak sebelum COVID, malah sebelumnya sudah eranya sudah beralih ke digital gitu loh. Jadi memungkinkan sekali sih, sebelum COVID pun mau work from home juga bisa gitu loh. Sebenarnya dari sisi teknologinya kan sudah disediakan gitu loh, platform sudah ada gitu loh. Tapi sekali lagi apakah cukup dengan itu gitu loh? Iya. Sebetulnya seru juga ya, maksudnya ya ini kan ketahuan ya, umur kita kan mestinya
sedikit berbeda. Ya. Artinya orang-orang ini aja panggil lu ada Om, coba kurang ajar kan? Udah diundang Om lagi. Iya, makanya ini ponakan gue lagi ngomong sama gue nih. Jadi kan coba Adrian bayangin ya, maksudnya orang-orang seusia aku lah gitu ya, udah 40 plus udah ketahuan deh ya, udah 40 plus ya. Artinya kan memang dalam masa-masa kita udah mulai punya pakem sendiri gitu ya. Begitu beberapa tahun terakhir mulai diperkenalkan platform digital ya, di mana semua industri lagi belajar platform ini kan ya. Dan ya di industri tempat kita sekarang sedang punya profesi dan punya bisnis juga udah bergerak dengan sangat luar biasa kan 2 tahun terakhir ini ya. Tapi dalam proses bergerak 2 tahun terakhir ini kan pasti ya sama lah, kita ini kan para profesional, ada yang yuk ikutan gitu ya, ada yang ya ntar aja deh pakai cara-cara lama gitu ya. Ya akhirnya semuanya jadi harus terpaksa menyegerakan diri ya, mulai mau nggak mau gitu, karena mau nggak mau, suka nggak suka, semua yang kita benci untuk kita pelajarin, yang aduh serba gadget, aduh aku nggak cocok deh, ya bukan gua gitu, nggak bisa, karena semua jadi harus merhatiin aspek digital sekarang mau nggak mau ya. Bayangin aja Rian, contoh ya dunia penjualan ya, pemasaran penjualan sekarang ya, di mana sebetulnya dalam ilmu komunikasi kan hampir 50% itu kan sangat ditentukan dengan gestures kan ya, body language kan ya. Sisanya omong-omongan gitu ya. Coba kita ngomong tatap muka kayak gini kan, Adrian juga nggak tahu ya perut ke bawah Om pakai apa. Paling kelihatan sedikit gini kan gitarnya. Cuman ya ini itu artinya maksudnya ada perjuangan baru gitu kan di zaman sekarang ini, di mana kita kehilangan mungkin efek 50%, tapi mungkin suatu saat nanti kita menyadari bahwa itu bukan menjadi kekurangan kita karena udah dibantu oleh platform digital, di mana gambar udah nggak, kita kan saling lihat gini kan nggak gitu kan Arin ya, nggak ada delay gitu kan, maksudnya kalau kita gini ya gini gitu ya, cuman kebayang nggak dulu kan pasti begitu, sekarang kan udah enggak gitu, ada yang ngomong iya gitu sampai ke telinga saya kan iya cepat banget dalam hitungan di bawah 1 detik gitu. Artinya sebenarnya makin lama proses pertemuan dengan orang itu lewat platform seperti ini lama-lama jadi biasa kan. Sekarang kan semuanya serba aneh ya kan ya, nggak ada touch katanya, nggak ada emosi di sana gitu, nggak ada sensitivity lah gitu. Cuman kan itu kan omongan kita karena kita selama puluhan tahun dan mungkin baca-baca dan dengar-dengar orang tua kita cara berkomunikasi seperti itu kan ya. Tapi sekarang kita dipaksa, setidaknya 3 minggu terakhir ini kita dipaksa untuk dari benci jadi mulai coba-coba, mudah-mudahan menjadi suka, dan suka akhirnya jadi fanatik gitu sama cara ini. Kita nggak tahu ya, kita nggak bicara soal bidang apapun sih sebenarnya. Di saat meeting fisik ini menjadi tidak boleh lagi untuk sementara waktu, ya mungkin platformnya menjadi seperti ini gitu. Iya, betul juga sih. Tadi ada yang bilang katanya saat kita live IG ini juga ada live IG selebritis nih Adrian. Iya, kayaknya kita mesti pindah live IG. Dan ada yang kurang ajar juga sih sebenarnya. Kenapa? Ini Woro nih. Kenapa? Ada yang lihat ya? Mudah-mudahan dibanding Mas Adrian, efek potong rambut sama Udidian. Baiklah. Susah itu bayarannya mahal itu. Ya itu sih Adrian. Jadi sebenarnya ya kita semua tahu lah gitu bahwa semua industri sekarang lagi struggling gimana ngedeliver message produk, baik itu barang atau jasa dia ke para konsumen dan para klien dia kan. Itu kan sekarang jadi isu besar kan ya. Nah itu yang dimana para tenaga pemasaran penjual itu kan menjadi garda terdepan kan, menjadi front line-nya kan. Ya di luar para tenaga pelayanan ya, customer service dan lain-lain. Ya artinya memang akhirnya menjadi tantangan sekarang gimana bisa mengattract orang, meyakinkan orang, akhirnya orang aware ya, apalagi kayak bidang-bidang kita ini kan bidang yang stepnya 2 kali kan ya, orang aware dulu baru orang akhirnya aware artinya sadar ya,
sampai akhirnya tergerak untuk care terhadap dia dan keluarganya kan. Baru dia mengambil keputusan kan, dia nggak bisa ngeliat speknya sama sekali kan, produk kita kan intangible nih Adrian. Iya. Cuman memang di balik itu sih Om, yang tadi udah diomongin juga kan, karena di bidang kita ini paling tidak kita sudah disediakan platform yang bagus gitu loh. Lebih menjamin ya, kalau aku pikir sih lebih menjamin. Soalnya kayak beberapa hari ini udah banyak kabar-kabar nih miris juga sih dari banyak mantan teman kuliah gitu kan yang kerja. Oh, mantan teman, kirain mantan pacar. Jangan, mantan pacar masih ada. Yang sebelah langsung lempar bantal ya ntar. Iya. Jadi dulu sempat kita ketemuan gitu kan. Nah, dia punya mimpi bagus gitu. Dia punya bengkel, punya usaha bengkel, terus dia akhirnya memberanikan diri untuk pindah tempat, lokasi yang lebih strategis dengan sewa lebih mahal tentunya gitu kan, lebih besar tapi kata dia gitu. Cuman kalau waktu itu ketemu 2019 itu November kayaknya. Nah tiba-tiba Desembernya kejadian seperti itu kan, Januari lah yang outnya bener-bener gitu kan. Nah ini aku kontak lagi tuh, gimana lo gitu kan? Ternyata memang akhirnya malah tutup. Tutup sejak bulan Februari. Ya karena dia bengkel besar lumayan sih Om ya sebenarnya. Tapi karyawannya gajinya sekali lagi kalau bengkel itu ada 1-2 orang yang dia pegang montirnya yang bagus gitu kan. Itu dia berani bayar besar gitu supaya nggak lari kan, nggak di hijack sama bengkel lain gitu. Itu nggak bisa bayar akhirnya. Terus kalau under deal gitu kan biasanya bayarnya ngutang, ada orang ambil ke dia utang, akhirnya jadi kredit macet. Nah itu yang buat dia tutup. Nah terus ada lagi yang ini baru aja tadi siang itu mulai gonjang-ganjing di kantor teman itu, THR katanya cuma dibayar 50%. Itu baca sih. Kalau yang kurang dari setahun harusnya prorate, ini nggak dapat kayaknya. Harusnya di prorata, tapi nggak dapat. Nah itu agak miris ya, maksudnya udah mau masuk Lebaran gitu kan, mau masuk Ramadan gitu, akhirnya menjadi seperti ini gitu. Nah aku sih bersyukur aja, memang tadi juga baru dapat beberapa ilmu sih dari ada webinar segala, bahwa sebenarnya ada 3 pertanyaan penting sih kalau misalnya pekerjaan seperti apa sih yang ideal ya. Maksudnya ideal tuh tahan banting lah Om, yang tahan uji gitu loh. Yang pertama, apakah pekerjaan itu bisa bertahan di berbagai kondisi gitu loh, kayak sekarang gitu. Mengingat kalau yang bertahan itu udah pasti yang sudah siap sebelumnya. Alhamdulillah kan kerjaan aku sebagai financial advisor sudah didukung teknologi yang tadi itu kan. Terus dari sisi partner kita pun sudah aware tentang itu jauh sebelum ada COVID outbreak seperti ini gitu loh. Dan di COVID outbreak mereka bukannya malah membatasi, tapi malah menjadikan membuka peluang seluas-luasnya, kita mau ada ide apa gitu loh, dan mereka mendukung gitu loh. Itu menurutku yang membuat akhirnya pekerjaan dan bisnis kita bertahan tuh salah satunya itu gitu loh. Iya. Nah, tapi yang menarik sih yang Aden bilang soal THR tadi ya. Tapi emang semuanya kan akan menemukan titik seimbangnya juga ya. Di satu sisi ya, mohon maaf dengan segala hormat, nggak bermaksud berpihak sama siapa-siapa, cuma kan ilmu matematiknya selalu ada plus 1 ada minus 1 kan. Jadi memang selalu ada titik seimbangnya gitu. Om sih yakin di titik ini ada orang yang benar-benar sedang dalam titik yang terberat-beratnya, tapi di ujung sana juga sedang ada satu opportunity yang akhirnya momen of truth-nya sekarang. Yang kalau orang itu mungkin udah lama menggarapnya, masih terseok-seok, susah banget gitu ya.
tiba-tiba dia nemuin momen ini nih, dia mesti ambil gitu. Ya kita bisa tahu lah kira-kira bidang-bidang apa yang justru sekarang saat ini sedang lagi banyak demand-nya ya, pasti terlepas masker ya. Cuman itu udah pasti mau bidang apa. Om dengar tuh salah satu pemain otomotif di luar negeri itu sampai merubah layoutnya kan ya, untuk membuat untuk membantu memfasilitasi para pasien yang sedang terkena COVID ini kan. Jadi sebenarnya ya Aden bisa tahu ya, maksudnya kalau kita lihat ya, Tuhan kan menciptakan makhluk yang paling kuat tuh kan manusia ya. Jadi ya mau dibanting mau apa ya, mungkin pertama-tama mungkin ya berdarah-darah ya, cuman dia bisa bangun. Sejauh kita masih punya keinginan untuk bangun lagi, untuk coba lagi ya, sampai akhirnya kita lihat bahwa suatu saat kita mungkin it's going there gitu ya, kita akan sampai titik itu ya, mungkin suatu saat juga akan tercapai gitu. Artinya betapapun sedang terlihat susah saat ini, tergantung cara pandang kan sebenarnya kan. Karena sekarang kan ada yang bilang ya udah susah deh, gue tunggu dulu sampai lebih tenang deh, baru gue start mulai menjalankan apa yang menjadi rencana gue gitu, yang sekarang jadi tersendat atau bahkan hancur di tengah jalan gitu kan ya. Itu ada yang pertama. Yang kedua adalah ya gue tetap aja nih, gue tetap bertahan ya ada juga mungkin yang ketiga, dia selain bertahan dia juga even dia melawan, Adrian, maksudnya bertahan even dia melawan, artinya dia menyerang balik gitu. Artinya menyerang balik dalam artian positif ya, artinya dia mencari bagaimana, apa metodenya, apa caranya, gimana cara dia mencari partner baru, mungkin investor baru ya, untuk bisa melawan situasi ini, bahkan menyerang situasi ini agar mungkin bisa keluar kamar dengan satu solusi yang even belum pernah dipikirkan sama dia, even sama orang lain gitu. Iya. Kayak sekarang nih Adrian, bisa dibayang nggak ownernya Zoom berapa sekarang? Iya. Penghasilannya. Terakhir kita kan nggak pernah tahu. Nambah 6 triliun ya kalau nggak salah. Iya, kebayang nggak? Maksudnya sebetulnya it's already there kan nih, yang apps ini ya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kita nggak dibayar ya sama Zoom ya, cuman kan selama ini udah tahu gitu kan. Cuma kan manusia kan begitu kan, sejauh belum perlu ya ngapain juga gitu kan. Tapi kan ya, satu-satunya yang mempercepat pembelajaran adalah suatu kejadian luar biasa yang membuat kita mau nggak mau, kalau nggak mati gitu ya, belajar gitu akhirnya. Iya. Ya memang dari situ sih Om, karena istilahnya apa ya, kita mesti resilient ya akhirnya nantinya gitu loh. Iya. Bahwa memang mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu. Dan yang bisa seperti itu tuh kita harus bisa mencari cara sebenarnya seperti apa. Iya. Kita nggak bisa ngubah keadaan, cuman memang kita bisa melakukan sesuatu yang beda gitu kan, untuk menyikapi keadaannya gitu loh. Memang itu yang benar-benar aku pun masih belajar ke arah situ gitu. Dan ini memang yang kayak tadi bilang, situasi seperti ini harus dipaksa. Nah, kita udah punya platform bagus, sudah punya partner yang bagus yang mendukung ya. Satu-satunya memang berani atau enggak orang coba. Dari sisi kita sebagai pelaku maupun dari sisi calon mitra kita gitu loh. Berani mencoba. Semuanya sudah disediakan, tinggal kita coba cara yang lain nih. Seperti apa gitu loh. Iya. Adrian, itu kayaknya ada orang yang ngomongin kita tuh. Ini siapa aja sih yang ada? Maksud? Ini. Itu ada anak gue tuh yang baru masuk UI itu. Selamat ya Bang. Selamat ya Bang. Selamat Wih, mantap. Segini gondrong Mas Dian. Kebanyakan gaul sama angkatan udara itu. Cepat. Tadi sempat ikut ini Om, sempat ikut ada omong-omong lah di internet lah ya. Betapa ya aku sendiri masuk ke financial advisor itu kan sebenarnya karena punya dream, punya ujungnya mau kemana gitu loh sebenarnya.
ya kebanyakan memang dreamku itu goal-goal kecil yang ya ganti mobil. Ya yang paling puncaknya memang membahagiakan orang tua ya, khususnya mama gitu kan. Iyalah. Makanya aku akhirnya terjun ke bisnis ini, juga melihat memang waktu di rumah sakit dulu banyak kasus-kasus yang orang-orang tuh andaikan dia punya satu perlindungan buat dia gitu dari sisi ekonomi, dia nggak bakal yang sampai akhirnya mengorban, dalam tanda kutip ya Om, akhirnya berkorban dirinya untuk keluarga gitu. Banyak pasien yang kepala keluarga yang harusnya dapat pengobatan yang bagus, tapi karena biaya, karena tidak ditanggung BPJS lagi, akhirnya ya pasrah gitu loh. Sedih juga ya. Sedih juga. Nah dari sisi itu sebenarnya aku juga masuk ke financial advisor seperti itu gitu loh. Gimana sih kita paling tidak aku mengedukasi gitu loh. Tadi yang Om bilang tuh sebenarnya bagus tuh, yang pada saat ini tuh ada yang plus, ada yang minus. Ada yang plus one, ada yang minus one gitu. Dimana orang-orang semua ada yang terpapar, mungkin ada yang keluarganya yang akhirnya kena gitu. Tapi di satu sisi ada juga plusnya itu awareness orang tentang kesehatan, walaupun tidak semata tentang coronavirus dan sebagainya, itu makin tinggi sih Om. Makin tinggi. Makanya aku sih positif banget. Aku sih sangat optimis bahwa aku terjun ke bisnis ini, aku tetap bisa bantu orang walaupun geraknya terbatas gitu loh. Ya apalagi Adrian kan backgroundnya dulu sempat di rumah sakit kan ya. Jadi pasti selama sekian lama di rumah sakit itu ngerasain banget kan sebenarnya pentingnya orang punya likuiditas. Yang paling penting kan kalau lagi sakit itu kan penting punya likuiditas kan. Artinya memang dia punya uang yang banyak, atau dia memang punya instrumen yang bisa membuat dia itu tidak perlu terbebani ya saat di rumah sakit ya. Karena ya contoh lah kayak nggak usah jauh-jauh juga, ini kan di rumah kita kan juga lagi ada ibu mertua ya yang sedang home care juga kan. Itu kan juga nggak murah biayanya Adrian, dan itu melibatkan banyak sekali elemen biaya ya. Bukan hanya susternya, itu ada suster 2 yang secara bergantian tiap 2 hari, sekarang 4 hari karena supaya jangan terlalu sering ganti-ganti ya. Jadi setiap 4 hari akan ada 2 suster yang gantian. Terus ada caregiver, ada dokter home care yang datang 2 kali seminggu. Ini yang situasi normal ya, sebelum COVID ya. Terus ada fisioterapis, terus juga ada speech therapist. Jadi sebenarnya banyak sekali lalu lintas orang. Belum lagi ada home lab juga, jadi ada ambil darah karena setiap minggu mesti dicek darahnya kan mama. Ya, itu kan sebenarnya bukan hanya soal begitu banyaknya orang, tapi kan berarti begitu banyaknya persiapan dana yang kalau amit-amit atau nauzubillah tertimpa di sebuah keluarga ya, ini kan kayak tadinya kita gitu kan ya. Ya liquidity itu adalah raja ya nggak bisa enggak gitu. Jadi memang kan banyak sekali dan sekarang malah tambah kelihatan bahwa banyak sekali kan kalau kita dengar tuh, ini yang terdekat ya, di beberapa teman juga orang tuanya yang udah di atas 60 tahun sekarang ada yang ISPA, ada yang stroke, ada yang apa gitu ya, di rumah sakit dalam kondisi tertentu sekarang disarankan pulang. Iya. Ya karena udah nggak gawat banget, tapi sebetulnya kalau nggak dalam situasi COVID ini mungkin mereka akan dibiarkan di rumah sakit dulu sekitar seminggu 2 minggu gitu ya. Cuman karena situasi seperti ini kan bahaya kan, sangat rentan kan mereka itu. Nah cuma kan muncul pertanyaan baru dong, pada saat di rumah itu kan rumah sakitnya mesti dibawa ke rumah. Menjadi tantangan baru lagi, gimana bisa mempersiapkan sistem rumah sakit di rumah yang nggak ngerti apa-apa kan gitu kan. Itu yang serunya sih di situ sih. Memang tantangan berikutnya setelah ini ya itu mungkin home care itu menjadi suatu yang mesti diperhatikan juga ya, karena alatnya di luar biaya tapi kerepotannya itu banyak banget orang yang nggak tahu sih Adrian gitu. Dan itu kan pembiayaannya alangkah baiknya kalau memang udah disiapkan dari awal kan. Mekanismenya bisa macam-macam ya.
bisa memang dari awal udah siapin dana, bisa pakai asuransi, bisa pakai apapun itu yang mungkin bisa menalangi kalau ada apa-apa. Cuma kan yang penting kan preparationnya itu. Karena kan sebenarnya ya terlepas kalau kita ngomong soal di dunia kita kan, di bidang kita ini kan, kita kan ngomongin soal risk management kan ya. Ya di saat seorang financial advisor kayak Adrian ini kan tugasnya mengedukasi sampai dia paham, dan saat mengambil keputusan mau beli solusi yang mana kan diserahkan kepada dia, kita bantu sebaik-baiknya kan ya. Cuman kan yang di dalam risk management itu kan memang yang penting adalah bila resiko itu terjadi, seberapa jauh persiapannya kan. Iya. Itu yang seperti apa assessment? Instrumen apapun hanya merupakan pilihan, yang masing-masing instrumen bisa mengatakan dia yang terhebat instrumen yang itu ya. Cuman dari kita yang akhirnya yang penting adalah awareness dulu tuh. Tugas financial advisor kan memang memunculkan awareness dulu. Awareness itu penting banget karena ya kayak sekarang kita nggak pernah tahu kejadian kayak begini kan membuat semua orang terhenyak bahwa yang namanya risk management itu penting banget. Iya. Sebelum terlambat, dan risk management itu pasti akan lebih murah di awal ketimbang kalau udah kejadian, ya nggak sih? Iya, udah pasti kayak gitu sih Om. Apalagi di rumah sakit udah pasti. Orang nggak akan mengira kok sebenarnya akan semahal itu ya. Walaupun rumah sakitnya di kota kecil yang Cikampek, cuman oh ya, ada di Cikampek ya? Iya, tapi memang orang banyak yang nggak mengira akan semahal itu sih Om. Suatu pengobatan gitu ya. Dan mereka masih berpikir bahwa tabungan mereka cukup. Kebanyakan kayak gitu kalau di daerah. Tabungan mereka cukup, tanah mereka bisa dijual, itu masih banyak sekali di Cikampek seperti itu. Adrian, ini ada ini kok teman kita Woro bilang Rip Glenn Fredly ya? Ini dia, wow. Innalillahi. Waduh, nggak tahu sama sekali loh. Nggak tahu, mudah-mudahan enggak lah ya. Kita bisa lihat, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, keamanan, dijaga sama Tuhan. Ya itulah Adrian, memang ya balik lagi apapun itu ya kita betul sih Adrian, kita harus optimis sih. Ya kita semuanya kan ya mesti berjuang juga untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang lain yang bisa kita bantu kan. Ya itu tugas kita lah, apapun bidang kita, apalagi bidang kita kan memang di bidang profesi dan juga bangun bisnis juga. Jadi nggak hanya mikirin klien kita, ya mikirin kita juga, dan mikirin orang-orang yang kita bangun bersama-sama ya. Iya. Di organisasi ini. Aku udah mulai nyadarin sih Om, ya maksudnya gini, terlepas berapa banyak yang sudah aku bantu atau yang belum sempat aku bantu gitu. Cuman aku mulai merasakan ya, namanya ada istilahnya waktu aku datang ke bisnis ini tuh I'm looking for a living. Sebenarnya bisnis ini kan banyak tawaran-tawaran menarik gitu loh. Di antaranya salah satunya ya dari sisi ekonomi kan, dari sisi income-nya. Nah, terus terang awalnya tertarik dari situ. Betapa cepatnya income bisa menyusul income yang dari rumah sakit misalnya. Bisa kenaikan income itu bagus gitu loh. Tapi di satu sisi akhirnya memang kayak sekarang memberanikan diri untuk live IG seperti ini gitu loh. Karena aku terdorongnya bukan masalah dari sisi finansial atau ekonomi lagi gitu loh. Bukannya masalah my living lagi. Tapi karena memang di luar sana tuh ada orang-orang yang karena kita terbatas untuk melakukan kegiatan di luar, ya salah satu caranya ya harus seperti ini gitu. Karena memang jadi I came for a living, tapi akhirnya I find-nya life. Itu yang orang belum terlalu melihat dari financial advisor ya, terus terang dari teman-temanku, dari saudara-saudaraku, atau dari orang yang apalagi yang nggak punya hubungan dengan aku gitu loh. Menganggap ini hanya is only a job for your living gitu loh. Ternyata setelah 2 tahun berjalan di sini, ini not only about living gitu. Living tuh di nomor sekian sebenarnya.
aku bisa bantu saudaraku yang pengen hidupnya lebih baik. Ada saudaraku yang mungkin khawatir anaknya seperti apa. Ada temanku yang baru punya anak, terus dia mungkin tidak aware gitu loh. Ya bukan tidak mau sih. Kebanyakan orang bukannya tidak mau, orang semua pasti mau bikin keluarganya lebih bahagia, walaupun dia udah nggak ada, walaupun ada terjadi sesuatu sama dia. Cuman ada orang yang nggak aware, ada yang satu saluran yang dia bisa ambil, yang dia bisa laluin. Gitu. Nah itu sebenarnya tugas aku, mungkin tugas semua financial advisor seperti itu. Makanya nih dengan kondisi seperti ini, salah satunya yang mudah-mudahan yang di luar sana yang mampir ke Instagramku nih bisa paling tidak mendapatkan info, mendapatkan oh ya mungkin ada sesuatu yang harus bisa dipikirkan, mulai dari memberikan keluarganya secara finansialnya maupun dari sisi kesehatannya seperti apa. Itu yang nonton udah 400 orang tuh, Adrian. 400 orang ya? Atau karena kita pakai kacamata ya? Tapi anyway, ya salut juga sama Adrian sih. Maksudnya baru 2 tahun lalu masuk masa ini ya, artinya memang luar biasa kalau misalnya kita semua ya, khususnya Adrian ya yang baru-baru ya, ini kan walaupun belum lama juga, belum baru juga gitu ya, udah masuk tahun ketiga, pasti nggak akan mudah. Cuman kalau kita bawa dalam misi, kita bawa dalam hati, ya pekerjaan apapun pasti akan jadi mudah, Adrian. Dan begitu mudah, biasanya kan itu semua mudah-mudahan langsung ke atas ya, didengar sama yang menciptakan kita kan ya. Ya semuanya kan kemudahan dari yang di atas ya. Om sih percaya bahwa apapun yang kita kerjain, kalau kita yakin ya, selain di luar itu backbone-nya ya, ada mentor, produknya bagus, sistemnya juga bagus, tapi kan 3 kekuatan itu tidak akan kuat juga menopang kalau hati kita nggak terketuk untuk terus bertahan dan terus maju untuk punya niatan tunggal untuk mengedukasi dan menginspirasi banyak orang. Itu. Dan kalau itu udah, ya maksudnya pada saat ketemu orang, kita berbicara sama orang, kita nulis apapun di sosial media, ya kita, ya bismillah dengan agama masing-masing, ya bismillah kita niatkan aja bahwa semua tulisan kita, komentar kita itu ditanggapi positif dan bisa berdampak bagi banyak orang. Itu intinya kan itu kan. Kalau nggak apa gunanya sosmed kan, kalau untuk bikin orang tegang, bikin orang sedih, bikin orang depresi gitu kan, buat apa kan, itu mau usah jauh-jauh ya, kita mikir yang enggak-enggaknya udah sendiri. Tapi itulah yang namanya dunia kan ya. Betul. Nah itu ya, mudah-mudahan buat yang sempat mampir atau yang tadi sempat mampir atau yang sekarang masih beserta kita sekitar 780 orang, mudah-mudahan tercerahkan lah ya, paling enggak untuk amin. Ya, ada rekan-rekan financial advisor di luar sana yang sama-sama kali ini di disinfektan, diskusi info terkini. Oh iya. Belum cuci tangan nih? Laporan ya. Belum cuci tangan. Gimana sih? Pernah melangkah lupa? Kapan-kapan kita begini ya? lagi Om ya. Iya. Adrian yang ngerti nih caranya nih, yang berapa langkah tuh? 6 ya? 6. Iya, nggak ngerti ya. Bisa dimarahin sama adekku nih, dokter nih. Nggak ngerti abangnya gimana sih. Ya mudah-mudahan bisa tip buat, thank you udah diundang Adrian. Luar sana bisa menyemangati. Terus buat orang-orang yang di sana, please persiapkan baik-baik diri Anda. Juga buat nanti ini, kita nggak tahu COVID-nya kapan berakhir. Yang pasti setelah COVID ada dua masa lagi yang harus dilalui ini biasanya. Kalau Great Disaster tuh masa resilient, di mana semua orang yang bertahan, dan kedua baru masuk masa recovery. Mudah-mudahan itu nggak sampai setengah tahun, sampai recovery-nya mungkin baru akhir tahun. Persiapkan baik-baik
diri Anda, diri kalian, keluarga dijaga baik-baik, terus tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Lain kali kita undang lagi. Thank you Rian. Kapan-kapan gantian Rian mampir ya ke rumah Om ya. Boleh. Sip. Sip. Tetap semangat. Makasih semua ya. Semua tamu-tamunya Adrian, makasih. Sudi mampir juga. Ya. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.